ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Prok prok, iming-iming, prok prok, iming-iming, prok prok, iming-iming. Prok ame-ame, belalang. Kenapa? Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Prok prok, iming-iming, prok prok, iming-iming. Gemes. Nyapa dulu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Lenyong Trinil Ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Iya, apa sih? Sampai lupa belum salam ya tadi ya. Keasikan nih mainan sama si Buntet. Nanti video kali ini ya teman-teman, ini saya tadi habis sholat duha, si Buntet ngampirin ke sini ya, menghampiri, jadi saya jadi gemes ya. Jadi iklan dulu, ngenong-ngenong dia dulu, manjain dulu ya. Jadi video kali ini Trinil Ngapak mau cerita tentang TKW lagi ya, yang kebetulan itu pisah teman saya sendiri, yang tiap harinya tuh nangis-nangis karena masalah dia ya dengan suaminya di rumah. Tapi sebelumnya, yang baru menemukan channel Trinil Ngapak, jangan lupa dukung selalu dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan pula nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video Trinil Ngapak berikutnya. Yuk, tanpa lama-lama kita simak, kita kupas, kita tuntas, kita ngobrol. Aku gemes guys, gemes nih sama bocah ini, gemes. Dia udah normal jalannya, udah cantik, udah gemoy. Iya. Gimana nih teman-teman puasanya sampai hari ini? Mudah-mudahan puasanya masih lancar ya. Yang bolong jangan bolong-bolong terus ya. Kalau wanita itu pasti bolong ya kalau masih datang bulan. Kalau yang udah dapat datang bulan, insya Allah full kalau sehat, kalau fisiknya memungkinkan ya. Apa? Iya, ikutkan ngobrol. Iya. Kamu yang mau ngomong apa saya? Hah? Kamu mau ngomong, bos? Ngajak ngomong dia. Nah, ini nggak kerasa banget ya teman-teman, udah dekat mau lebaran. Seneng-seneng mumet sih. Senengnya itu lebaran kita ya, merayakan hari besar umat Islam. Dan mumetnya kita banyak pengeluaran pastinya, tapi pengeluaran ini bener-bener bikin kita tuh happy, seneng, dan sesuatu banget gitu. Apalagi yang anak rantau ya seperti saya di sini pasti sibuk mempersiapkan untuk yang di rumah ya. Kalau yang di sini nggak beli gamis, nggak beli apa-apa itu nggak apa-apa lah ya, nggak akan nangis. Tapi kalau di rumah rasanya kita ya sebagai misalnya sebagai anak atau sebagai seorang ibu yang lagi merantau ya, pastilah pengen lah membahagiakan keluarganya yang di rumah, karena kita tuh lagi cari uang ya untuk membahagiakan mereka. Jadi kita pasti mempersiapkannya itu benar-benar gimana ya, heboh banget ya, namanya ibu-ibu pasti ya. Aduh, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan berikutnya ya teman-teman. Lama-lama kita yuk ke topik cerita ya. Jadi gini ya teman-teman, saya itu punya teman satu PT dulu ya, satu PT, dan dia tuh anaknya itu lembut banget ya, wanita yang tutur katanya tuh lembut, tipe wanita yang sangat lembut kayak gitulah, manja gitu. Tapi bukan manja, dia nggak mau ngapa-ngapain ya, dia tuh mandiri. Buktinya dia udah bisa ke luar negeri ya, pernah ke Malaysia juga, dan sekarang ke Hongkong bareng sama saya. Tapi ya ada tapinya, si suami itu terlalu gimana ya, kayak polisi gitu, kayak Upin Ipin detektor kayak gitu. Jadi kepo terus, setiap dia libur itu diteleponin dulu, ditanyain di mana lagi ngapain sama siapa kayak gitu. Jadi sebagai teman yang lagi bareng sama dia tuh rasanya kayak risih banget, kayak gimana ya, kayak si suami itu nggak ngasih kebebasan sama istrinya di sini ya. Padahal istrinya di sini tuh nggak ngapa-ngapain, dia tuh anak baik-baik ya, nggak pernah neko-neko. Paling dia libur cuma makan, nongkrong sama teman, terus jalan-jalan ya, wajar lah, kita kan perlu hiburan kan.
kita itu kan di sini kerja ya, bukan lagi main. Jadi kita itu dalam 1 minggu itu kerja ya, kerja itu full time ya, karena kita itu ikut majikan ya. Jadi cara kasarnya itu kita itu babu ya, jadi asisten rumah tangga orang Hongkong. Jadi otomatis kita itu stay 24 jam di rumah majikan. Jadi selama 6 hari kita itu kayak kalau khusus majikan yang rese itu ya, kita terpenjara. Ibaratnya kita itu menangis 6 hari, senyum 1 hari, cuma libur doang sama tanggal merah gitu ya. Tapi yang namanya si suami ini, sebut saja namanya suaminya si A ya, suaminya si A ini kalau libur itu dicariin terus diteleponin mulu kayak gimana gitu ya. Sementara kalau lagi kerja juga dia tuh gimana ya, riweh, ribet banget orangnya gitu. Udah tahu di sini tuh dia lagi kerja ya, kalau SMS telat balas dia ngomongnya macam-macam, katanya lagi SMS sama yang lain lah, ada selingkuhan lah, ini itulah kayak gitu. Terus kalau malam-malam katanya pas HP-nya all tapi dia nggak balas-balas, nggak dibaca-baca padahal online. Tolong lah tolong ya mas ya, mudah-mudahan mas suaminya nonton video ini ya, tolong ya. Kita tuh hidup di sini bukan dengan HP ya, kita tuh sambil kerja. Kadang itu saya sendiri juga seperti itu ya teman-teman. HP saya online, terus ada WA banyak dari teman-teman, kadang dari keluarga juga. Kadang pas lagi online kok tiba-tiba dipanggil majikan, terus kok tiba-tiba ada telepon, ada kerjaan lain gitu kan, otomatis HP kita tinggalkan kan. Nggak mungkin kan kita mantengin HP kita terus. Sementara di sini kita punya tanggung jawab kontrak kerja ya, untuk kerja dengan baik. Jadi jangan terlalu sama HP kayak gitu. Mentang-mentang HP-nya online, dikirain lagi ngapain, padahal kita di sini tuh lagi kerja ya, lagi kerja. Tiba-tiba majikan pulang, walaupun WA-nya online, tapi kan mendadak majikan lagi manggil atau sibuk apa gimana itu kan, otomatis HP kita tinggalkan ya, walaupun dalam keadaan online. Kita nggak sempat keluar dari WA atau keluar dari Facebook Messenger dan lain-lain kayak gitulah. Kita tuh intinya sibuk ya, jadi nggak semuanya itu nyantai kerjaannya. Jadi tolonglah ya, sebagai suami di rumah atau sebagai istri ya, yang suaminya juga di luar, jangan seperti itu ya. Kita itu di sini tuh kerja, lagi ikut orang ya, jadi jangan terlalu gimana ya. Berilah kita itu kebebasan ya. Kita tuh juga perlu hiburan ya. Kalau suaminya si A ini gimana ya, udah tiap hari dia kayak gitu, pas jam kerjanya istri, bikin istri itu nggak semangat, bikin istri sedih. Udah libur juga ganggu terus kayak gitu, kayak nggak punya kebebasan gitu. Ibaratnya gimana ya, rese banget orangnya ya Allah Gusti. Ditambah lagi di Hongkong itu kan gimana ya, cara berpakaian itu kan bebas gitu. Sebenarnya bukan di Hongkong doang ya, di Indonesia pun juga banyak ya yang ibaratnya yang pakaiannya tuh kayak agak telanjang kayak gitu kan, banyak. Di Bali juga ada banyak orang turis ya, di Jakarta juga sering saya temui seperti orang-orang yang pakaiannya itu seksi kayak gitu. Nggak cuma di Hongkong doang, nggak cuma TKW doang ya. Jadi tolonglah jangan nilai TKW itu sebelah mata. Nggak semua TKW itu bejat ya, amburadul ya. Semua orang tuh beda-beda. Kadang ada yang ke jalan lurus, ada yang jalan bengkok kayak gitu. Jadi menurut saya itu bukan hanya di Hongkong doang ya, di Indonesia pun juga ada yang kayak gitu ya. Maaf ya, di Indonesia juga banyak ya yang namanya wanita malam, pokoknya maksiat-maksiat yang lain kayak gitu. Di Hongkong juga sama, cuma di Indonesia itu nggak begitu terlihat banget. Beda dengan di Hongkong kan kelihatan banget kayak gitu. Tapi tolonglah jangan disamakan ya, nggak semua itu wanita seperti itu. Terus sebaliknya juga nggak semua laki-laki juga seperti itu ya. Kadang ada laki-laki yang di Taiwan, istrinya di Indonesia super protektif seperti suaminya si A ini ya. Jadi tolonglah jangan seperti itu. Ibaratnya pasangan kita tuh lagi bekerja, kita harus menyemangati, memberi dia kenyamanan dari jauh ya, memberi dia perhatian, kasih sayang, walaupun itu dari sekedar SMS atau teleponan. Ya telepon, SMS sewajarnya aja, jangan terlalu berlebihan karena kita di sini tuh kerja ya, kembali lagi kerja. Jadi kita itu semuanya nggak sama ya, ada yang kerjanya sibuk banget, ada yang santai banget gitu. Kalau termasuk saya kategorinya itu sibuk banget ya, sampai tidur pun saya tuh lupa.
Jadi tolonglah jaga perasaan pasangan kalian ya, terutama itu suaminya si A ya. Jangan bikin si A itu sedih terus, bikin dia tersiksa. Dia makin kesini makin kurus loh, kasihan. Itu anaknya memang cantik, tapi dia tuh nggak gimana ya, di sini tuh nggak centil kok, karena saya temannya sendiri ya. Saya sering sama dia tuh orangnya tuh gimana ya, biasa aja gitu, nggak pernah neko-neko, nggak mentang-mentang dia cantik terus dia tuh punten ya jual diri di sini jadi playgirl, jadi garangan wati, enggak. Dia itu biasa aja ya, jadi kumpul sama teman-teman biasa kumpul ya. Kalau dalam berpakaian dia juga termasuknya ya standar-standar aja ya, nggak seksi banget ya, enggak juga agamis banget juga ya, kadang-kadang gitu. Yang mirisnya lagi tuh teman saya sampai ngeluh ya, karena dia mungkin saking anaknya, saking gedeknya ya, saking sakit hatinya, dia sering dituduh yang enggak, sampai dia bilang, ya Allah Mbak, aku rasanya kayak pengen sendirian aja. Kalau kayak gini rasanya kayak punya gimana ya, kayak punya beban yang nggak bisa aku angkat sendiri gitu. Tiap hari difitnah, tiap hari dituduh yang enggak gitu. Kalau saya nggak ada anak, bener saya mending sendirian, tapi saya itu masih berjuang hanya demi anak. Saya itu ya, saya nasihatin dia, karena saya sebagai teman juga nggak ingin dia tuh berantakan ya. Saya saranin ya coba cara baik-baik sama suami sampean supaya jangan seperti itu terus. Tapi kalau udah seperti itu terus ya saya nggak bisa apa-apa ya, itu semua itu tergantung sampean yang menjalankan, yang menjalani. Jadi saya berharap ya untuk suaminya si A ya, jangan sampai itu berlian Anda itu jatuh ke orang lain karena ketidaknyamanan Anda ya. Ingat, istri Anda cantik ya, istri Anda cantik, hati-hati, jangan sampai bikin dia tuh nggak nyaman karena dia tuh aslinya baik-baik aja, tapi kamu yang bikin dia nggak baik-baik aja ya. Jangan salahkan kalau suatu saat dia tuh jatuh ke orang lain karena ketidaknyamanan yang Anda berikan untuk dia. Dan lebih parahnya lagi ini gara-gara kasus ini nih, penjahat wanita yang udah memeras TKW sampai ratusan juta ya, dan ada beberapa yang sampai hamil. Kemarin ada juga yang keguguran ya. Dan gara-gara kasus ini dia malah lebih parah itu. Makanya si A ini curhat sama saya sampai nangis-nangis, kayak nyesek banget kayak gitu ya, kayak seolah-olah kok disamakan dengan wanita-wanita yang seperti itu. Padahal yang korban si ini ya, penjahat TKW itu juga kemungkinan itu terhipnotis ya, karena menurut saya tampang saya itu bapak-bapak banget kayak gitu ya. Bisa kalian lihat setampan apa itu dia, bisa-bisanya itu bisa sampai puluhan TKW nyantol sama dia, karena dia itu pura-pura jadi pengacara gadungan ya. Ternyata itu bukan pengacara, dia tuh sok-sokan kayak gitu untuk mengelabui para TKW ya. Jadi bisa kemungkinan juga hipnotis ya, hipnotis. Jadi dia mungkin punya ilmu hipnotis, jadi si mbak-mbak TKW-nya itu bisa kelepek-kelepek dengan ilmunya dia gitu. Mudah-mudahan cukup ya, cuma sampai di sini aja, dan alhamdulillah dia udah tertangkap ya. Jadi mungkin beres lah, nggak ada korban lagi. Dia itu udah tertangkap kemarin tanggal berapa ya, lupa, pas Miss Uni TKW Hongkong itu, yang channel TKW besar ya, Miss Uni TKW Hongkong. Siapa sih nggak kenal beliau? Beliau itu ibaratnya Cut Nyak Din ya, pahlawan para TKW di sini. Alhamdulillah atas bantuan Miss Uni, alhamdulillah si penjahatnya TKW itu udah tertangkap ya di Jawa Timur. Alhamdulillah udah tertangkap. Aduh, lega rasanya. Dari kemarin sebenarnya ada yang nanya kasus ini, cuma saya tuh mau ngebahas ini rasanya gedeg banget ya. Gedegnya gimana? Karena gimana ya, kok bisa sampai puluhan dia tipu sampai ratusan juta itu? Di mana hati dia? Di mana hati dia ya, menipu seorang wanita yang kerja keras banting tulang di sini sampai ratusan juta? Dia itu laki-laki macam apa ya seperti itu ya Allah. Mudah-mudahan diberi hidayah ya teman-teman, dan jangan ada lagi muncul laki-laki yang semacam ini, semacam si
si penjahat TKW ini ya. Mudah-mudahan ya teman-teman. Jadi ini pembelajaran buat kita ya, untuk berhati-hati berinteraksi dengan orang ya. Kalau kita sekiranya interaksi sama orang kok agak aneh kayak gitu, nggak dikenal, itu jangan terlalu lama ya. Misalnya kita ketemu sama orang tapi orangnya kok kayak ngomongnya kayak ngelantur-ngelantur gitu, kayak agak gimana gitu. Kalau kita intinya belum terlalu kenal, jangan terlalu bicara terlalu lama ya. Karena saya juga sendiri pernah terhipnotis, tapi terhipnotis saya itu dicuri uangnya. Dulu saya pas ngantri di Western Union, zamannya saya belum pakai TNG ya, saya dihipnotis. Yang satu itu ngajak saya bicara, nggak taunya yang satu lagi ambil dompet saya, dan benar-benar itu saya nggak kerasa, padahal dompet saya depan, ditaruh di depan, bisa-bisanya diambilkan. Kalau bukan ilmu kayak gitu ya, ilmu siluman, nggak mungkin ya. Karena saya itu selalu hati-hati. Tapi yang namanya takdir ya, namanya bukan rezekinya mungkin ya. Jadi ya udahlah, itu pembelajaran buat saya ya. Jadi kita semuanya harus hati-hati dalam berteman, bergaul sama siapa saja ya di sini teman-teman, di luar negeri, mau sama penjahat, pemabuk kayak sama wanita malam kayak, pokoknya kita bersahabat itu nggak pandang bulu ya sama siapa saja, beda agama, beda ras, beda prosesi, beda apa ya, dalam segala perbedaan gitu. Yang intinya kita tuh yang diambil yang baiknya aja, yang buruknya jangan kita ambil. Jadi jangan sampai kita ada teman tapi misalnya wanita malam kayak gitu, terus kita jauhin. Setidaknya kalau kita kenal sama teman itu, kita harus deketin dia. Siapa tahu dia dapat hidayah, kita nasehatin pelan-pelan gitu. Jangan malah dijauhin gitu. Soalnya saya sendiri pribadi udah pernah ya dihujat sama teman sendiri ya, teman sendiri yang menurut saya itu sok alim, sok bener, sok suci kayak gitu ya. Nah jadi saya itu intinya orang itu jadi orang itu saya itu friendly ya sama siapapun. Jadi saya punya teman alim, ada teman tukang mabuk, ada teman tukang gendaan juga ada, teman wanita malam juga ada. Jadi dan itu juga nggak semua muslim ya. Saya punya teman Filipina, Vietnam, teman India ya, Bangladesh. Jadi semuanya tuh nggak saya anggap beda-beda ya, tetap berteman. Tapi yang terpenting kita tuh jaga jarak ya, jaga jarak. Misalnya kalau laki-laki jangan terlalu dekat kayak gitu, jangan gimana lah, karena kita bukan muslimnya ya. Biasa kita saling sapa, saya juga seperti itu ya. Di sini juga di blok-blok sini saya juga banyak ya teman-teman Pakistan, tetangga ya. Kita alhamdulillah friendly, saling sapa ya. Kita sopan, orang Thai orang lain pun juga sopan ya, alhamdulillah. Jadi kita itu berteman dengan siapapun lah intinya. Jadi jangan pilih-pilih kita berteman sama itu pakainya kayak gitu, telanjang apa gimana, kayak lonte gitu. Jadi nggak usah lah, jangan seperti itu. Jadi kita ketemunya tetap ketemu sapa, tapi dalam perkumpulan mereka ya, misalnya saya ketemu teman-teman yang seperti itu ya, wanita malam, nggak mungkin kan saya ngikut nimbrung di situ lama-lama ya. Kita menghargai, kita menyapa dulu, sapa kayak gitu ya, sebagai teman. Nah udah menyapa, yang penting kita udah menyapa ya, kita pergi aja, jangan kumpul dengan mereka. Jadi tapi caranya untuk kita pergi itu pamit, itu jangan menyinggung perasaan mereka. Kita tetap toleransi walaupun mereka itu jalannya jalan yang salah ya. Siapa tahu nanti kalau pas lagi duduk bareng ada orang lain, kalau kita punya teman yang seperti itu, kita tegur, kita nasehatin ya, siapa tahu lama-lama bisa berubah ya. Karena saya juga dulu punya teman dan dia tuh terhimpit ekonomi, akhirnya dia sampai jadi wanita malam ya, terpaksa ya. Tapi yang anehnya dia itu rajin banget sedekah ya. Dia sering naktir teman-teman, kalau teman-teman ada kesusahan dibantu. Terus dia sering kirim sedekah ke panti yayasan, anak yatim, ini dan itu. Dan lama-lama aku nasihatin dia ya pelan-pelan, dan akhirnya alhamdulillah dia itu hijrah ya. Dia itu bisa meninggalkan dari kebiasaannya itu menjadi wanita malam, alhamdulillah. Karena suatu hari dia pernah bilang sama saya pas saya itu
negur dia, nasihatin dia bilang, kamu mau sampai kapan seperti ini, kamu nggak tahu umur sampai kapan, nanti kalau kamu pas dijemput ajalnya kamu masih seperti ini gimana. Saya bilang kayak gitu sama teman saya. Dan akhirnya dia ngomongnya sama saya, aku janji nanti kalau utang-utangku udah beres, aku benar-benar bisa menyelamatkan keluargaku dari utang yang terhimpit banget kayak gini. Karena bukan utang yang kecil ya, utang yang gede. Sebenarnya kayak gitu kan bukan solusi, tapi ya namanya orang yang jalannya masing-masing. Dan saya juga nggak bisa membantu dalam segi ekonomi ya, cuma bisa menasihati. Dan dia bilang, pokoknya saya kalau udah ini selesai, saya udah akan kembali dengan diri saya yang seperti dulu gitu. Alhamdulillah ya, pas saya tanya suatu hari nanti, pas suatu saat saya tanya, gimana utangnya, udah lunas belum? Dia bilang alhamdulillah udah lunas. Terus kamu mau kapan berhenti? Insya Allah secepatnya. Saya pantau ya, nggak saya tinggalkan, tetap saya pantau, saya tanya, saya ibaratnya anggap saja seperti saudara sendiri gitu. Alhamdulillah ya, sekarang udah hijrah. Dia juga ya walaupun belum berhijab kayak gini ya, masih pakaian seksi, tapi setidaknya dia udah meninggalkan kebiasaan yang buruk banget ya seperti itu. Karena menjadi wanita malam itu memang buruk banget dampaknya ya. Pasti cepat atau lambat pasti kena HIV, dan itu penyakit yang sangat mematikan. Alhamdulillah udah hijrah, dia udah lebih baik ya. Dan ya saya sebagai teman senang banget, dan suatu kebanggaan sendiri bisa membawa teman saya kembali seperti yang dulu ya, yang belum menjadi wanita malam, wanita yang sesat. Alhamdulillah. Nah itu pentingnya kita berteman ya, berteman jangan meninggalkan teman kita yang lagi sesat. Jadi teman sejati itu harusnya teman yang benar-benar mengingatkan teman kita yang lagi sesat ya, yang lagi salah jalan, bukan malah meninggalkan, apalagi ngabusin menertawakan penderitaan teman nih intinya. Tapi nggak semua teman seperti itu ya, kadang teman-teman itu cuma manisnya doang, ketika kita sengsara kita dijauhi dan pura-pura nggak kenal. Nanti kalau kita sukses mereka tuh kayak semut bergerombolan, kita seperti gula. Itu udah biasa ya, manusia itu versi sekarang itu memang seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari manusia yang model seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel Trina Ngapak dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video Trina Ngapak berikutnya. Terima kasih. Salam ngapak, orang ngapak, orang kepenak, dan salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.